Sintayong akhirnya meledak, bongkar adanya mafia di balik pemecatannya. Lewat unggahan di media sosialnya, Sintayong dengan tegas menyebut bahwa semua tuduhan termasuk soal buzzer adalah fitnah keji. Lebih mengejutkan lagi, Sintayong mengisyaratkan adanya permainan kotor di balik pemecatannya. Dia tahu siapa yang bermain di balik ini semua, tulis Sintayong dengan nada penuh kemarahan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU mau bahas tentang sepak bola, khususnya timnas ya. Ini ada yang menggemparkan ya. Ada rekaman bocor, rekaman percakapan yang ini dibocorkan katanya ya, ini dari hacker ya yang membocorkan. Ya lebih jelasnya nanti kita lihat aja lah di sebuah akun TikTok yang mengklaim itu adalah bocoran dari seorang hacker ya. Oke, gimana selengkapnya itu terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, yuk kita menuju akun TikToknya 1, 2, 3 go ya. Ini ada rekaman-rekaman nih di akun TikTok Brotherhood 7787 ya. Ini saya pribadi kaget ya, terus terang ya. Ini ada narasi bahwa Vault Anonim ini ya katanya membocorkan rekaman percakapan ya, yang mana ini ada sebuah wawancara ya, nggak tahu ini kayaknya antara satu pimpinan komunitas gitu ya menghubungi pimpinan komunitas yang lain yang mana pernah diundang sama Exco PSSI ya. Siapa Exco PSSI nya ya nanti dengerin sendiri aja ya. Kita mulai dari part 1 dulu ya. Oke, ya ini kita dengerin. Jadi Sorry. kebetulan kemarin hari matchday kemarin di siang hari itu ada beberapa perwakilan supporter yang memang ketemu dengan Arya, termasuk saya waktu itu. Jadi memang banyak mengungkapkan tentang ketidakharmonisan ruang ganti di timnas itu. Siapa itu yang cerita gitu? Arya. Itu udah disebut ya. Gimana itu ceritanya? Ya, jadi mungkin aku nggak tahu dan aku tidak berani berstatement apakah karena hal ini terus membuat seorang coach Justin itu menjadi tidak konsisten. Oke, lanjut part 2. Oh sorry. Jadi kemarin itu sempat saya tanya kan bagaimana dengan kondisi timnas dan lain-lain. Jadi beliau bilang bahwa ruang ganti di timnas itu sedang tidak harmonis terkait dengan teknik kepelatihan dari Sintayong. Terus aku tanya kenapa, apa yang membuat Anda bisa berstatement seperti itu sedangkan tracknya timnas itu bagus, aku bilang gitu. Ada beberapa hal yang disampaikan itu terkait tentang bagaimana Sintayong itu memperlakukan pemain. Terus pemain-pemain yang membantah Sintayong itu tidak akan pernah dimainkan bla bla bla, dan banyak hal sebenarnya yang disampaikan. Ya, jadi seperti yang disampaikan di mana ya, di televisi kalau nggak salah di TV One ya, itu seperti ini ya. Jadi yang menyampaikan ternyata penyampaian pada saat di televisi atau di publik kan setelah Sintayong dipecat ya. Ini ternyata sebelum dipecat itu memang sudah ada narasi itu ya. Jadi Exco PSSI yang disebutkan tadi itu memang sudah menyampaikan itu kepada ini ya, sebenarnya pemimpin komunitas gitu itu ya. Jadi sudah ada gerakan-gerakan itu ya, bahwa ruang ganti itu seperti ini seperti ini, intinya ST itu diktator lah dan sebagainya. Itu sebelum pemecatan tuh sudah ada jadi narasi seperti itu ya. Nah, ini yang mengejutkan ya. Kita kan ngiranya kan setelah dipecat
karena menjawab alasan publik kenapa kok dipecat, mungkin Bung Arya menjawab. Nah, ternyata enggak ya, sebelumnya sudah ada membisikkan ke beberapa komunitas, bahkan mengundang tadi ya, mengumpulkan ya beberapa komunitas katanya. Yuk kita lanjut aja, part 3 ya. Kemarin sempat juga membuat teman-teman yang hadir itu juga merasa apa ya, teman-teman yang hadir itu merasa oh ternyata seperti ini gitu. Tapi setelah Bung Arya pulang, aku tetap bilang ke teman-teman, suasana ruang ganti itu sebuah suasana yang dinamis. Like dan dislike itu pasti ada. Betul. Karena seperti kita kumpul sama teman-teman aja, kita akan tetap ada yang disuka, ada yang nggak disuka. Ya pasti. Jadi itu ya. Sintayong pasti punya penilaian sendiri terkait apakah pemain ini layak dimainkan ataupun tidak. Karena kalau secara teknis, aku bilang sama teman-teman, kalau secara teknis kita nggak paham, jujur aja kita nggak paham tentang teknik sepak bola. Sintayong lebih paham tentang apa yang harus diberikan, apa yang harus dimainkan, seperti itu. Ya lanjut ke part 4 ya. Mungkin apa yang disampaikan sama Bung Arya kemarin ke teman-teman itu menjadi salah satu hal yang membuat seorang Coach Justin juga berbalik komentar tentang Sintayong. Kalau aku sih mungkin mikirnya gitu, Cak Mimit. Jadi Coach Justin mestinya disebut juga ya. mestinya beto apa namanya, urusan dapur itu kan tidak semua orang tahu mestinya. Kalaupun toh Iya, harus seharusnya. tahu, kalaupun toh harus ada yang tahu, bukan begitulah caranya. Ini kan kesannya membeberkan dan ngajak teman-teman untuk tahu gitu loh. Iya. Akhirnya teman-teman kan punya ini ini sendiri, asumsi sendiri pada akhirnya, efek dari Iya. itu. Waduh, parah itu ya, parah ini beneran, bener-bener parah. Iya, ini jadi emang kondisi. karena kalau menurut saya, Cak Mimit, dengan informasi yang hanya satu arah, karena otomatis kan kita juga nggak mungkin ya tanya ke pemain satu persatu tentang kondisi ruang ganti seperti apa. Kita sebagai supporter ya sebatas pagar tribun aja, kita bagaimana kita mendukung timnas kita sejauh ini. Mungkin Oke, sorry. Ini part 4 ya. Jadi di sini yang menarik ada narasinya ya. Hacker ternama Indonesia, Vault Anonim, membongkar bahwa apa nih? apa yang disampaikan sama Bung Pebisnis top inisial NB Arya kemarin ke teman bersama itu oknum Exco PSSI, menjadi salah pengamat satu sepak hal yang bola, membuat Towel, seorang- Justin, Akmal, dan kolega pelaku utama pengkhianatan terhadap sepak bola Indonesia. Mereka agen mafia jubol. Ya, ini kan narasi di akun TikTok Brotherhood 7787 ya. Jadi ini bukanlah sebuah kesimpulan dari Mas DU ya. Ini Mas DU hanya membacakan di sini ya. Yang ada di sini seperti itu ya. Oke, kalian kesimpulannya seperti apa? Silakan ambil kesimpulan sendiri ya. Kita dengerin sampai habis dulu percakapan ini ya. Tapi apa yang disampaikan Fatimah. oleh Bung Arya kemarin, memang kalau tidak kemudian tidak dikuatkan sama teman-teman yang ingin tetap dalam tracknya timnas sekarang, ya akan menjadi sebuah asumsi liar dan akhirnya ya nanti akan banyak terpecah tentang suara timnas ini. Itu yang menurutku lebih paling bahaya sih, karena kita akan mendengar cuma dari satu sisi ya, Cak Mimit. Betul, betul. Itu pertemuan kalian itu sebelum laga lawan Filipina apa sesudah?
Sebelum. Jadi Sebelum. siangnya itu kita ketemu. Hmm. Ada pertemuan ngobrol tentang sebenarnya yang pertama diobrolkan bukan tentang timnas ya. Pertama yang kita obrolkan adalah tentang liga lokal waktu itu. Tapi apa yang disampaikan? Ya, jelas ya. Jadi pertemuan itu sebelum laga melawan Filipina ya. Jadi posisi STY belum dipecat ya. Itu perlu diingat ya. Sebelum STY dipecat sudah ada undang-mengundang seperti ini dan menyampaikan info-info yang seharusnya rahasia ya. Info-info sensitif itu disampaikan kepada komunitas pecinta timnas dan juga beberapa pengamat mungkin ya, yang dalam narasi di telepon ini kayaknya ada apa namanya beberapa pengamat lah gitu ya, pengamat pundit lah ya sepak bola, sehingga beberapa pundit itu berbalik arah ya, yang tadinya itu mendukung STY jadi tahu wah ini jeleknya STY di sini nih, ternyata ada keretakan di ruang ganti dan segala macamnya ya. Gitu ya. Di luar itu benar tidaknya, yang jelas itu hal-hal yang seharusnya tidak bocor ya, dan dibocorkan sendiri oleh SO PSSI ya, menurut rekaman telepon ini ya. Tanggapan STY sendiri ya di lain nanti kita bahas ya, itu sudah membantah, intinya membantah ya, nanti kita cari ya videonya. Ini kita mau cari part 6. Part 6 yuk ya, sambil kita bacakan ya kecurigaan CEO klub liga sama ini. Kenapa nih part 6 nih? Ini sambil ini udah. Jadi tentang kita membahas tentang liga lokal dan apa namanya regulasi liga tentang supporter. Kita bahas pertama itu, tapi kemudian Awalnya itu ya. setelah pembahasan itu selesai terus mengarah ke timnas dan informasi itu disampaikan. Habis ngobrol tentang Liga 1 terutama regulasi supporter, baru ada teman-teman beberapa yang nanya kondisi timnas begitu gitu. Iya, jadi kemarin sebenarnya pertanyaan pertama yang membuka itu adalah pertanyaan tentang menanyakan tentang peluang Indonesia lolos AFF. Seperti itu. Tapi ternyata terus pembahasannya jadi melebar, nggak cuma tentang timnas yang kemarin diturunkan di AFF, tapi memang sampai ke timnas senior yang bermain di kualifikasi Piala Dunia. Jadi kita membahas tentang liga lokal dan kok malah besar ini guys ya. Sorry guys ya. Jadi awalnya itu katanya yang dibahas adalah liga ya, Liga 1 dan sebagainya, tetapi ada salah satu peserta yang diundang tuh yang bertanya bagaimana peluang Indonesia di Piala Dunia. Bocor lah itu ya katanya ya, tentang ruang ganti dan sebagainya yang seharusnya ya tidak elok ya bocor ke mana-mana ya. Oke, lanjut kita cari part 7. Ada 10 part ini guys, part 7 ini. Sambil minum. Itu ada berapa teman-teman yang Tarik, ketemu sama Arya Sinulinga waktu itu? Gitu. sekitar 10 orang sih. Ada Kipli juga di situ? Nggak ada. Jadi kemarin yang bertemu itu kebetulan pengurus-pengurus komunitas yang ada di Solo. Komunitas. Pengurus komunitas ya. Agus Wasop diwakilkan kemarin karena Agus Wasop posisi kan ada di Jakarta dia. Waduh, ini Oke.
ini semakin membuka. Jadi begini, Beto, kecurigaan kita ini terbukti sekarang. Justru dari orang dalam lah benalu tentang timnas itu sendiri. Oke, ada moralat ya. Jadi yang diundang tuh nggak ada pundit, nggak ada pengamat, tapi pengurus komunitas ya. Jadi di narasi di video akun TikTok ini tadi menyebut beberapa nama pundit seperti Coach Justin dan Bung Toel. Mungkin mereka menduganya kalau di Solo ada, kemungkinan di tempat lain ada ya, dan tidak menutup kemungkinan itu ada pundit-pundit juga yang dikumpulkan ya. Kita kan dengar juga ya desas-desusnya di sebuah hotel dan segala macam, tapi kita nggak nemu rekamannya ya, atau rekaman percakapan maupun rekaman infonya ya. Jadi yang jelas di Solo ini, yang di Solo ya, itu terjadi mobilisasi seperti itu ya. Jadi dikumpulkan pengurus komunitas dan disampaikan info-info yang merugikan pihak ST ya, itu ya, dan tanpa ada klarifikasi dari pihak ST ya. Baru-baru ini ST mengklarifikasinya ya setelah nyampe Korea ya, karena udah capek mungkin ya, dikira ini ya ruang ganti kayak gimana ya, dan sudah dibantah itu ya. Oke, lanjut ya, kita cari part 8. Kecurigaan kita ini terbukti sekarang. Justru dari orang dalam lah benalu tentang timnas itu sendiri. Kan gitu, Ferry ya. Selama ini kita kan berasumsi, Ferry. Iya. Ini ternyata betul, Fer. Iya, Cak. Makanya kan aku bingung juga, ini kan harusnya kan kalau dari PSSI yang memberikan statement, kalau bukan Pak Erik selaku ketua ya harusnya Pak Yono selaku sekjen, ini kok malah Pak Arya gitu loh. Iya, jadi kemarin Iya, gini, benar. Mas Ferry. Kemarin Bung Arya itu sempat menjelaskan tentang, memang dia sempat menyebutkan tentang kekesalannya dengan Sinteyong. Jadi beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi itu, dan dia bilang, kalau aku pribadi aku nggak tahu ya, maksudnya proses naturalisasi seperti apa. Tapi dia bilang bahwa proses naturalisasi yang ada itu melibatkan semua stakeholder di pemerintah, dari DPR, dari PSSI, terus dari presiden dan lain-lain. Nah, di beberapa pemain yang dinaturalisasi itu dia menyebutkan bahwa waktu itu Bung Arya sendiri yang berangkat ke beberapa negara. Jadi kekesalannya dia adalah semua stakeholder dari pemerintah itu sudah bekerja, tapi kenapa Eyong hanya memainkan yang itu aja, sedangkan naturalitas baru ini ada di bermain seperti itu. Waduh, kok bisa ya? Iya, jadi benar-benar jadi asumsi liar ini. Pantesan sekarang rame di media. Ya, jadi menurut info tadi Bung Arya cukup kesal dengan Sintayong ya, karena sudah capek-capek proses naturalisasi yang dimainkan yang itu aja ya, seperti itu ya. Jadi ada mungkin ya beberapa pemain yang dianggap Bung Arya sendiri yang effort kesana kemari gitu ya, dan tidak atau belum dimainkan oleh Coach STY ya. Kan kita tahu ya, yang terakhir itu ada Liliano Reinders juga belum dimainkan ya, bahkan nggak masuk skuad waktu itu ya, dan itu sempat jadi perhatian juga memang waktu itu ya. Tapi ya apakah hal seperti itu gimana ya yang bukan dari kepelatihan apakah bisa mencampuri ya, itu sebenarnya bukan wilayahnya ya guys ya. Wilayahnya Bung Arya dan kawan-kawan kan yang penting ini ya, mencarikan pemain yang terbaik lah kalau memang naturalisasi ya, atau apa, pemain diaspora itu tadi ya, pengurusan dokumen-dokumen dan segala macamnya itu aja ya. Mengenai yang siapa yang diturunkan itu benar-benar
urusannya pelatih ya sebenarnya. Kalaupun tidak diturunkan belum tentu tidak selamanya ya. Barangkali masih belum aja ya. Oke, lanjut ya. Wah, ini sorry, lanjut kita cari 49. Kok bisa ya? Iya, jadi benar-benar jadi asumsi liar ini. Pantesan sekarang rame di media, termasuk gak konsistennya si Justin ini. Karena memang ada ini dari dalam, dan ini sebenarnya tidak baik loh. Asli ini tidak baik. Ini musuh dalam musuh. Betul, Jess. Jadi apapun yang terjadi di dalam, mestinya di situ ada ketum. Kenapa sih gak komunikasinya sama ketum? Ya kan? Kenapa harus ke orang luar? Kenapa harus lari-lari ke podcast? Dan itu jadi bahan buat yang kontra akhirnya. Betul Bang. Karena selama yang kontra ini sebenarnya dari dulu ada. Dia diem karena gak ada bahan. Lah sekarang ada bahan. Kayak dikasih umpan gitu loh. Wah, gak benar. Iya, benar. Beres ini. Waduh. Ya, kita cari yang 410 terakhir ya. Iya, benar. Beres ini. Betul Cak Mit, Oke. betul. Iya, saya minta komentarnya dari Bang Trud. Monggo Bang Trud. Bang Trud mungkin udah dengar ya dari awal. Belum, Dari makanya Bang Beto. makanya saya nanti minta kesimpulan dari mulut si Arya. Jadi kemarin itu Bang Mimit, kan saya melarang tuh sama Vivi, kan nggak sama Vivi. Iya, betul. Iya, betul. iya, iya. Nah, waktu dia melanggar logikanya, katanya yang nyuruh Arya berstatement Erick Thohir, ya kan? Nah, tapi besoknya kok dibantah sama dimarahin sama si Erick, itu loginya kan nggak nyambung, ya kan? Nggak nyambung. Nah, setelah itu dia menjawab, ini ada intrik, gitu loh. Makanya saya larang, kalau ini ada intrik, jangan sampai keluar, jangan dibahas. Kasihan federasi kan gitu kemarin saya Bang Mit. Kan saya larang. Ya, oke, ini yang 410 yang terakhir. Mungkin sebenarnya ada 411 dan seterusnya, tapi ini belum diupload. Karena ini Mas Dayu pantau di akun Brotherhood ini uploadnya satu-satu guys ya. Itu 3 hari yang lalu kalau nggak salah cuman 4, besoknya nambah lagi 4 dan seterusnya ya. Itu yang nggak langsung dikeluarkan semua ya. Oke, intinya itu ada mobilisasi atau ada gerakan-gerakan tertentu yang diinisiasi oleh orang dalam PSSI yang mengumpulkan para pengurus komunitas dan memberikan info-info yang sebenarnya itu sifatnya sangat sensitif dan rahasia dapurnya PSSI ya sebenarnya ya, termasuk soal ruang ganti dan sebagainya ya. Itu sangat disayangkan sekali, dan pada akhirnya ya intinya penggiringan opini lah ya. Walaupun entah itu mungkin yang sebenarnya terjadi seperti itu juga nggak tahu ya, tapi kan sudah dibantah juga sama Coach STY ya, bahwa tidak ada itu ruang ganti yang kayak gimana ya, sewajarnya aja ya. Beliau sudah mengirimkan surat terbuka itu ya di sosmed ya kalau nggak salah ya. Oke guys ya, semoga hal-hal seperti ini tidak terulang ke depan. Kali ini kita bersama Coach Patrick Kluivert ya, dan dengan asisten-asistennya ini semoga berhasil ya lolos Piala Dunia 2026. Ke depan kita akan menghadapi Australia dan juga Bahrain, nih semoga bisa langsung nyetel. Kita ingin ya setidaknya sudah kehilangan Coach STY, kita maunya tetap on the track menuju Piala Dunia 2026 ya. Tentu saja ini masyarakat Indonesia sudah terlanjur berharap masuk Piala Dunia ya, karena kalau dilihat dari posisi itu sangat-sangat memungkinkan ya gitu ya. Jadi Mas Dewi sendiri juga mengajak ya kita tetap support ya, support 100% pokoknya ya. Saya pribadi support 100% untuk Coach Patrick Kluivert ya.
Semoga berhasil membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 ya. Mengenai yang sudah terjadi, ini hanya sebagai pelajaran aja, semoga tidak terulang hal seperti ini. Semoga antara orang PSSI dan juga pelatih terjadi keharmonisan ya. Kalau ada perbedaan pendapat ya tidak perlu ini ya. Tidak perlu juga bocor ke publik atau bahkan seperti tadi ya. Ngumpul-ngumpulin orang, kasih info pelatihnya, kejelekan pelatih diumbar-umbar ya. Oke deh, sampai di sini dulu video kita kali ini. Next kita ada video menarik lainnya. Ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.